semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, kami dengan saya Rahel, Saya Nia dan Kesha akan membahas tentang civil society atau masyarakat madani. Mulai dari pengertian, unsur-unsur, perkembangan konsep, hingga penerapan civil society di Indonesia. Yuk langsung mulai. Civil society atau masyarakat madani adalah konsep yang menggambarkan suatu tatanan masyarakat yang beradab, mandiri, serta memiliki ruang publik yang bebas dari intervensi pemerintah. Konsep ini menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol kekuasaan, memperjuangkan kepentingan bersama, dan menciptakan kehidupan sosial yang adil. Dalam literatur politik, civil society merupakan kawasan kehidupan sosial yang diorganisir bukan oleh negara, tetapi oleh masyarakat itu sendiri melalui organisasi, komunikasi, dan kelompok kepentingan. Di sini, masyarakat berperan aktif untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memperjuangkan hak-hak sipil, dan membangun budaya demokratis. Di Indonesia, civil society sering dikaitkan dengan istilah masyarakat madani yang dipopulerkan oleh cendekiawan seperti Nurcholish Madjid. Masyarakat madani menggambarkan komunitas yang menjunjung tinggi nilai moral, demokrasi, kesetaraan, toleransi, dan keadaban bersama. Jadi, secara sederhana, civil society adalah fondasi penting dari kehidupan demokrasi. Karena masyarakat memiliki hak untuk mengorganisir diri, mengkritik pemerintah, dan memperjuangkan kepentingan bersama secara bebas dan tanpa tekanan. Civil society tidak dapat berdiri tanpa adanya unsur-unsur pendukung. Ada beberapa unsur utama yang membentuk masyarakat madani, yaitu pertama, ruang publik yang bebas. Public space adalah ruangan bagi masyarakat untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa rasa takut. Ruang publik bisa berupa media massa, komunitas online, forum diskusi, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kemandirian sosial. Civil society harus mandiri dan tidak bergantung pada negara. Organisasi masyarakat bebas mengatur kegiatannya sendiri untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi aktor penting yang mewakili suara masyarakat, melakukan advokasi, pendidikan publik, hingga pengawasan kebijakan pemerintah. Yang keempat yaitu kelompok kepentingan dan komunitas sosial, misalnya organisasi profesi, kelompok mahasiswa, komunitas lingkungan, kelompok keagamaan, organisasi perempuan, dan sebagainya. Mereka memperjuangkan isu tertentu yang penting bagi masyarakat. Yang kelima yaitu media yang independen. Media bebas berfungsi sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus alat untuk mengontrol kekuasaan melalui pemberitaan yang objektif. Yang keenam yaitu nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Civil society tidak hanya organisasi, tetapi juga budaya. Masyarakat harus memiliki nilai keadaban, saling menghormati, toleran terhadap perbedaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika semua unsur ini berjalan bersama, maka civil society dapat berfungsi dengan baik sebagai penyeimbangan kekuasaan negara. Konsep civil society sebenarnya sudah berkembang sejak lama. Pada era Yunani kuno, Aristoteles menggunakan istilah koinonia politika sebagai bentuk masyarakat politik yang berkumpul untuk mencapai kebaikan bersama. Lalu, pada abad ke-17 dan 18, pemikir seperti John Locke dan Adam Ferguson memperkuat gagasan bahwa masyarakat memiliki ruang tersendiri yang terpisah dari negara. Civil society
menjadi arena sosial tempat individu dapat mengorganisir diri dan memperjuangkan hak-hak mereka. Pada abad ke-20, konsep ini semakin berkembang, terutama ketika muncul gerakan-gerakan sosial yang menentang pemerintahan otoriter di Eropa Timur. Civil society dipandang sebagai kekuatan masyarakat untuk melawan dominasi negara dan memperjuangkan demokrasi. Di Indonesia sendiri, konsep civil society mulai populer di era 1990-an, terutama menjelang reformasi tahun 1998. Banyak organisasi masyarakat, aktivis, dan kelompok mahasiswa yang berperan penting dalam menekan pemerintah untuk melakukan perubahan politik menuju era demokrasi. Saat ini, civil society di Indonesia berkembang lebih beragam. Banyak organisasi fokus pada isu HAM, lingkungan, perempuan, kesehatan, pendidikan, hingga anti korupsi. Ini menunjukkan bahwa civil society terus berkembang, mengikuti tantangan sosial yang ada. Di Indonesia, penerapan civil society tampak dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah kebebasan masyarakat untuk membentuk organisasi, seperti organisasi mahasiswa, LSM, komunitas lingkungan, dan kelompok seni. Organisasi-organisasi ini berperan dalam memajukan pendidikan publik, mendorong transparansi pemerintah, serta memberikan bantuan sosial. Contoh lainnya adalah gerakan masyarakat yang menuntut pemerintahan lebih transparan, seperti gerakan anti korupsi yang didukung oleh lembaga seperti ICW atau Indonesia Corruption Watch. Selain itu, muncul juga berbagai LSM yang fokus pada isu perempuan, anak, kesehatan, dan demokrasi. Media massa dan media sosial juga menjadi bagian penting bagi civil society. Masyarakat dapat menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan publik, dan berdiskusi secara terbuka. Ini menunjukkan adanya ruang publik yang berkembang dengan cepat. Walaupun demikian, penerapan civil society di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi politik, polarisasi sosial di media sosial, dan tekanan terhadap kebebasan berpendapat. Namun secara umum, masyarakat Indonesia semakin aktif dalam mengawal demokrasi melalui civil society. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa civil society adalah elemen penting dalam membangun negara demokratis. Dengan adanya ruang publik yang bebas, organisasi masyarakat, media independen, dan nilai-nilai demokrasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pemerintah dan memperjuangkan kepentingan bersama. Sekian penjelasan tentang civil society yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan saya Rahel, Saya Kesha, dan saya Nia. Kami izin pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye.